Salam kenal. Iya. Kita first time ya ketemu di sini. Nanti kita akan membahas banyak hal yang mungkin bisa jadi pencerahan buat teman-teman ngaji Rasul. Yang pertama kita mau bicarain adalah law of mirror. Kenapa hidup ini selalu mengulang-ulang pola-pola yang sama. Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Roma. Oke, topiknya langsung agak berat ya. Langsung aja. Jadi gini, sebenarnya law of mirror ini mungkin saya bukan salah satu sih, mungkin satu-satunya yang membahas lebih dalam soal law of mirror. Law of mirror ini salah satu ilmu yang benar-benar luar biasa dan mengubah titik poin hidup saya. Nah, dari law of mirror saya baru tahu kalau apa yang kita alami dari kegiatan, dari peristiwa, dari perasaan yang selama ini kita alami di masa lalu, bahkan di hari ini, itu menciptakan trauma. Nah, trauma ini dominan di dalam identitas lama kita di alam bawah sadar. Oh gitu? Yes. Dan ini mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan, Mas. Contoh, kenapa orang baik selalu tersakiti? Kenapa? Law of mirror bekerja di sini, Mas. Biasanya orang baik itu cenderung ya merasa semuanya itu tanggung jawab mereka. Mereka cenderung merasa tertekan. Nah, kecenderungan ini menghasilkan energi negatif. Energi negatif ini ketika selalu berulang, mereka akan masuk ke dalam identitas lama yang ada di bawah alam bawah sadar. Yes. Dan alam bawah sadar ini sangat dominan. Misalnya nih Mas nafas, sadar nggak? Nggak sadar. No, you are not. Kamu nggak sadar sama sekali, right? Mas nggak akan sadar. Kalau sadar mati soalnya. Masuk. Jadi ketika seseorang itu secara nggak sadar, mereka terpengaruh oleh identitas lama ini. Jadi misalnya pun mereka bilang, aku ingin sukses. Tapi di dalam identitas lamanya, mereka takut. Mereka takut bermimpi karena mereka terlahir nih, misalnya kayak saya. Saya terlahir di keluarga yang, mohon maaf, saya miskin. Saya nggak menyalahkan orang tua, saya udah move on, saya udah memaafkan, udah nggak ada dendam sama sekali. Dan keluarga saya juga dulunya memang bukan keluarga yang harmonis kayak gitu ya Mas ya. Cuman semakin saya mempelajari ilmu energi, di situ saya sadar mereka tidak bersalah. Mereka juga terpengaruh dari orang tua. Mereka adalah seorang anak sebelumnya. Nah, kekurangan orang tua saya adalah mereka tidak tahu bagaimana cara memutuskan karma itu. Yes, kalau misalnya orang lain bilang karma, kalau saya bilangnya law of mirror. Karena law of mirror ini terlalu detail dan lebih mudah dipahami. Kayak gitu Mas. Dan banyak nih orang yang merasa heran, kenapa mereka itu selalu ketemu dengan orang-orang yang mempunyai masalah sama. Right, itu betul. Kenapa ya? Jadi sama kayak tadi, identitas lama ini nih, ya Mas ya, kan tersimpan nih di dalam alam bawah sadar kita, right? Nah, nervous system kita Mas, ini nih yang paling krusial banget. Guys, nervous system menyukai hal-hal yang sama dengan apa yang kamu rasakan di dalam diri kamu. Hal-hal serupa, misal kamu takut untuk ditinggal, maka kamu akan bertemu dengan orang yang akan meninggalkan kamu. Kamu akan dibohongi, kamu akan dikhianati. Itu adalah law of mirror. Ngeri nggak Mas? Itu ngeri. Wih. Yes. Sampai sejauh itu ya? Sampai sejauh itu. Jadi kalau misalnya nih kita terlahir di keluarga miskin, Mas kebayang nggak? Ketika kita terlahir di keluarga miskin, kita nggak pernah tahu rasanya duduk di sofa mahal. Kita nggak pernah tahu rasanya tidur di tempat tidur yang bagus. Kita nggak pernah tahu pendidikan yang bagus di luaran sana. Kita nggak pernah tahu. Jadi realita kita itu semuanya tentang hal-hal yang negatif. Makan harus kerja dulu. Makan nggak bisa 3 kali sehari. Makan seadanya. Bagaimana dia bisa membayangkan yang baik-baik? Dan selama dia hidup, dia membayangkan hanya identitas lamanya. Jadi kalau misalnya ya Mas ya, sebenarnya dunia ini agak sedikit kejam, tapi mereka nggak kejam. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala tuh, aku suka hukum frekuensi. Agak sedikit kejam tapi nggak kejam. Enggak. Bisa dijelaskan? Karena ada jalan keluarnya Mas. Oh ya. Yes. Ada win-win solution ya? Yes. Misalnya nih Mas, kita ambil contoh ya Mas. Di bumi ini ada hukum gravitasi, right? Iya. Semuanya adil, right? Semuanya adil, semuanya dapat hukum gravitasi. Nggak ada, kita bukan bicara soal moral. Semesta ini tidak bekerja dengan hukum moral. Siapa yang baik maka dia luar biasa, enggak.
Siapa yang mengerti soal hukum frekuensi maka dia hebat. Jadi misalnya nih kita ambil contoh ya Mas ya. Hukum frekuensi itu berbicara tentang energi. Oke. Sama yang tadi saya bilang, orang baik kenapa selalu disakiti? Kenapa seseorang bisa mengulangi hal-hal yang sama selalu setiap hari? Benar. Yes, karena identitas lama yang ada di bawah alam sadar. Ya. Sampai di sini Mas ya udah connect belum? Connect. Oke. Jadi biar saya lebih gampang jelasin. Karena maklum kadang wanita itu suka mengulang-ulang. Ini ya namanya wanita ya. Jadi kalau orang ini depannya tidak bilang, iya saya paham Mbak. Jadi kita ngerasa kayak mana gitu kan, dominan perasaan kayak gitu ya Mas ya. Oke, sampai di mana tadi? Itu kan? Connect dalam ke alam bawah sadar kita. Iya betul. Jadi karena semesta ini bekerja dengan hukum frekuensi yang kita sampaikan kepada semesta, mereka saling tarik menarik dengan frekuensi yang sama. Mungkin semua motivator, semua praktisi ilmu juga mengatakan hal yang sama, right? Tapi sebenarnya frekuensi yang paling dominan itu muncul dari identitas lama yang ada di dalam bawah sadar kita. Jadi dibenerin dulu dirinya. Makanya ini satu ranah dengan omongan dari Sang Pencipta yang dia bilang, kalau kamu ingin merubah takdirmu, maka rubahlah dirimu sendiri. Itu betul Mas.